lanjutan film Merah Putih Part 3 yang berjudul Hati Merdeka. Dan hai para people, gimana kabar kalian? Gimana enjoy buat perlombaan di tahun ini? Pastinya iya dong, masa enggak? Oke, langsung aja ke referensi film Merah Putih Hati Merdeka tahun 2011 ini. Namun sebelum itu sedikit flashback bahwa di film sebelumnya Kapten Amir beserta ketiga anak buahnya yaitu Thomas, Marius, dan Dayat, mereka berhasil menghancurkan markas besar Belanda plus landasan udara beserta pasukan yang mereka miliki. Namun di part ketiga ini mereka akan melakukan misi apa coba? Ya, yang udah nonton filmnya pasti ngerti sih. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton. Pada bulan 15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan Indonesia ke Belanda. 17 Agustus 1945, Soekarno menyatakan Indonesia merdeka. 29 September 1945, Belanda yang menjadi tawanan perang dibebaskan, yang kemudian menyerang Republik. 15 Desember 1945, Belanda menyatakan hak milik atas India Belanda, menjajah dari daratan, laut, dan udara. 9 April 1946, tak sudi merelakan kotanya, para pembela revolusi membakar kota Bandung. 29 November 1946, tentara Belanda meneror dengan membunuh dan menyiksa ribuan penduduk. 20 Juli 1947, tentara Van Mook mengepung lautan Jawa, para pemberontak terperangkap di Jogja. Dan pada bulan Januari 1948, sementara Belanda merayakan kejayaannya, beberapa pahlawan terus berjuang. Para pasukan Belanda yang saat ini lagi menikmati kemenangan, yaitu atas agresi militer kedua yang telah mereka jalankan selama setahun terakhir ini, yang dimana saat itu Regu Kapten Amir sedang ditugaskan sebagai intelijen. Mereka sedang melakukan aksi penyamaran di markas Belanda tersebut, yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi strategis tentang pergerakan mereka selanjutnya. Di sini, Marius yang sedang menyamar sebagai pelayan, dia langsung menjalankan aksi untuk mencuri barang yang sangat penting, yaitu sebuah peta strategis yang menggambarkan titik kekuatan Belanda di tanah Jawa. Sementara Senja, Wayan, dan Budi, mereka berhasil menyamar sebagai petugas bar dan berusaha melancarkan aksi Marius. Walaupun Thomas hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan bersama Amir. Dan setelah Marius berhasil mendapatkan peta tersebut, mereka pun langsung bergegas untuk meninggalkan tempat itu secara senyap. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi ketika Budi ketahuan yang kemudian ditangkap. Akibat hal tersebut, kebimbangan terjadi saat Kapten Amir dituntut untuk membuat keputusan, yaitu menyerang pasukan Belanda atau membinasakan Budi agar dia bisa tutup mulut, yaitu mengenai informasi rahasia mereka. Hingga akhirnya, Kapten Amir ternyata malah memilih untuk membinasakan Budi. Dan di saat yang bersamaan, pasukan Belanda mengetahui aksi mereka, hingga bahkan sempat terjadi baku tembak yang sangat brutal. Akan tetapi, akhirnya mereka berhasil kabur. Beberapa bulan kemudian, Kapten Amir bersama regunya kini berhasil sampai di ibu kota yang pindah ke Yogyakarta. Karena memang Jakarta saat itu telah dikuasai oleh para kompeni di sana. Mereka dipersilakan untuk berbaur bersama warga dan juga tentara Indonesia yang saat itu sedang berkonsentrasi untuk menjaga Yogyakarta. Di sini Kapten Amir membawa istri tercintanya yaitu Melati untuk pindah, lalu menetap di rumah barunya di kota tersebut. Namun permasalahan datang saat Thomas yang memang dari awal menaruh perasaan cinta pada Senja. Dia merasa risih karena di saat yang sama, seorang TNI yang bernama Kapten Sofyan juga berusaha untuk menggoda Senja. Malam harinya saat Marius, Thomas, Senja, dan Nayan sedang bersantai di tempat hiburan, ternyata pasukan tentara yang dipimpin oleh Kapten Sofyan juga ada di tempat itu. Kemudian dengan sengaja mereka mencari gara-gara dengan mengejek Dayan yang memang bisu, karena lidahnya dipotong akibat penyiksaan yang dilakukan Belanda beberapa bulan yang lalu. Waktu mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi Thomas dan Dayan langsung melakukan konfrontasi, lalu kembali mengejek Kapten sombong itu sebagai prajurit pengecut yang kabur saat peristiwa perang di Semarang, hingga akhirnya baku hantam pun terjadi. Alhasil pertengkaran antara sesama tentara Indonesia itu dimenangkan oleh Thomas dan teman-temannya, hingga bahkan membuat pasukan Kapten Sofyan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan keesokan harinya, mereka pun langsung dipanggil oleh Mayor Fadli sebagai pimpinan divisi intelijen. Namun alih-alih diberi hukuman, di sini Mayor Fadli, dia malah memberikan selamat atas kemenangan baku hantam mereka.
Mayor Fadli langsung mengajak mereka untuk melihat sebuah fakta yang saat ini lagi gencar terjadi, yaitu tentang aksi kekejaman perang yang dilakukan oleh salah satu divisi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Reimer, atau yang bisa dikenal dengan sebutan The Depot Special Terrorpen. Mereka merupakan divisi paling kejam yang sering membinasakan warga sipil, termasuk tragedi yang terjadi pada keluarga Thomas di Sulawesi. Dan bahayanya, saat ini pasukan Reimer lagi melakukan ekspansi ke tanah Bali, dan diberitakan telah membantai warga sipil Bali yang gak bersalah. Atas hal tersebut, di sini Mayor Fadli memberikan perintah kepada regu Kapten Amir, yaitu sebagai pasukan intelijen dengan track record yang sangat bagus. Dan hal tersebut untuk bisa melumpuhkan dan membunuh pasukan divisi Reimer yang saat ini lagi ada di Bali. Namun, apa yang terjadi? Kapten Amir ternyata menolak perintah itu dengan alasan dia nggak mau membunuh orang lagi selain dalam situasi pertempuran. Hingga atas penolakannya itu, dia pun memutuskan untuk mundur dari kesatuan tersebut. Walaupun Dayan sudah mencoba membujuk Kapten Amir melaksanakan tugasnya di tanah kelahirannya, namun dia tetap ada pendirian, yaitu untuk keluar dan mundur dari kesatuan intelijen TNI. Singkatnya, kini Thomas naik pangkat untuk menggantikan posisi Kapten Amir bersama dengan Dayan, Marius, dan Senja. Mereka pun langsung menyusun sebuah rencana untuk bisa sampai ke tanah Bali dari Yogyakarta, yang kemudian Dayan dan Marius memutuskan melakukan pemberangkatan lewat jalur laut, lalu menyusuri perairan Selat Jawa, hingga mereka menyewa sebuah kapal milik seorang pelaut asal Sulawesi. Di sisi lain, Amir kini kembali menjalankan profesi lamanya sebagai seorang guru, walaupun hati kecilnya selalu memberontak untuk kembali berjuang bersama regunya. Waktu melihat suaminya yang selalu galau, akhirnya Melati menyuruh Amir untuk menuruti kata hatinya dan mempersilahkan suaminya kembali ke medan perang, yang mengorbankan perasaannya yang saat itu lagi dalam kondisi hamil tua. Lalu, akhirnya Amir pun berangkat dengan menyewa perahu nelayan agar dia bisa sampai ke perairan Bali secepat mungkin. Sementara di tengah lautan, kapal yang ditumpangi Thomas bersama regunya, tiba-tiba mereka dikejar oleh kapal patroli milik Belanda, dan yang paling mengejutkan, ternyata para awak kapal tersebut merupakan antek-antek Belanda, walaupun mereka adalah saudara sebangsanya sendiri. Orang-orang itu sudah bayar kami lebih banyak. Hingga tiba-tiba Marius berhasil menyelamatkan Thomas. Kemudian baku hantam pun terjadi demi menumpas habis awak kapal yang menjadi anak buah Belanda. Dan walaupun mereka berhasil membunuh awak kapal, ternyata kapal Belanda terus mengejar dengan tembakan meriam. Dan setelah sekian lama mereka terlibat dalam aksi kejar-kejaran, akhirnya Marius berhasil mengarahkan kapal itu ke Pulau Dewata, Bali, yang kemudian dengan sigap mereka meninggalkan kapal itu dan berusaha mencapai pantai. Namun pasukan Belanda tak henti-hentinya menembakkan meriam ke arah mereka, hingga bahkan membuat Marius terkena dampak ledakan meriam tersebut, lalu mengalami luka-luka yang cukup parah. Dengan memaksakan diri berlari ke dalam hutan, akhirnya Marius nggak kuasa untuk menahan rasa sakit, hingga menyebabkan dirinya nggak sadarkan diri. Marius! 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 Lalu terpaksa harus beristirahat di hutan tersebut. Merasa khawatir dengan kondisi Marius, Dayang berusaha mencari desa terdekat, dan dia berhasil mendapatkan informasi dari warga Bali bahwa di sana terdapat pasukan Reimer yang sering berpatroli di sekitar hutan. Kemudian setelah Marius kembali sadar, mereka pun kembali bergerak untuk mencari keberadaan pasukan Reimer. Dan secara tiba-tiba, konsentrasi mereka terfokus pada sebuah gubuk yang dimana terdengar suara jeritan wanita yang berusaha minta tolong. Akhirnya, mereka pun berhasil melumpuhkan 2 orang pasukan Reimer, yang dimana mereka berniat memperkosa seorang wanita Bali bernama Dayu. Namun di tempat tersebut, Marius kembali terkena sial, yaitu dia ditusuk oleh pasukan Reimer yang masih tersisa. Dan hal tersebut membuat bingung Thomas dan yang lainnya. Namun di sini Dayu memberikan informasi bahwa Marius bisa diselamatkan oleh tim medis pasukan Revolusi Rakyat Bali, yang dimana tim tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Kolonel Wayan Suta. Tanpa buang waktu, mereka langsung bergegas menuju markas pasukan Bali tersebut yang ternyata terdapat dalam sebuah gua di tengah hutan rimba. Di sini mereka pun langsung disambut dan bertemu langsung dengan Kolonel Wayan Suta. Namun, kejadian mengejutkan terjadi ketika Kapten Amir juga tiba-tiba berada di sana, walaupun sempat terjadi percecokan.
Tapi akhirnya Wayan Suta mampu meredam mereka, yaitu dengan menjadikan Thomas sebagai kapten yang menggantikan Amir. Dan hal tersebut sesuai prosedur yang berlaku di kemiliteran. Mereka pun akhirnya saling bekerja sama menyusun strategi untuk melakukan penyerangan. Mereka disiksa di kamp Jepang untuk bisa dekat dengannya. Sementara Marius, dia masih terus diobati karena emang dia mengalami luka tusuk yang cukup serius. Dan dari sinilah peran Dayu sangat dibutuhkan, karena mereka berencana mengajak para warga Bali yang diteror ketakutan, yaitu untuk ikut berjuang ke medan perang melawan pasukan Remer. Hingga satu persatu, warga Bali yang bersedia bergabung langsung diberikan pelatihan militer. Beberapa hari kemudian, kabar baik juga berpihak pada Marius yang akhirnya sembuh. Berkat doa semua rekannya selama ini, mereka mendoakan Marius dengan adat dan kepercayaan masing-masing. Dan inilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, di markas besar Belanda, terlihat seorang kolonel yang bernama Remer, yang dimana dia sedang melakukan penyiksaan terhadap seorang warga Bali di sana. Bahkan, dia juga didampingi oleh seorang letnan yang bernama Sumarjo. Dia merupakan warga Indonesia yang berbelok dan memilih untuk bergabung dengan Belanda. Dan dari sinilah kita mendapatkan sebuah fakta, bahwa Remer melakukan aksi kejam bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan atas rasa dendam dan trauma yang sangat mendalam. Karena diketahui, beberapa tahun yang lalu saat Jepang berkuasa di Indonesia, dia sempat dijadikan tawanan dan terpaksa harus menyaksikan kekejian Jepang yang dimana telah membinasakan istrinya di depan matanya sendiri. Lalu pasukan Kapten Thomas yang dibantu oleh pasukan Kolonel Wayan Suta, kini mereka mulai bergerak. Mereka berhasil melakukan serangan demi serangan, yang membuat pasukan Remer nggak berkutik hingga berita itu pun sampai kepada Remer. Lalu, dia memutuskan melakukan aksi balasan terhadap para pemberontak yang berani melawan mereka. Alhasil, di sini peran Dayu kembali dibutuhkan. Dia terpaksa menyamar sebagai pengkhianat bangsa seperti Sumarjo, yaitu dengan tujuan memberikan informasi penting tentang markas pemberontak yang terdapat di sebuah tempat. Mendengar informasi itu, Remer segera mengerahkan satu peleton pasukan, yaitu untuk menyerbu markas pemberontak walaupun sebetulnya ini hanyalah sebuah jebakan. Dan dengan mudahnya, mereka pun berhasil membasmi satu peleton pasukan Remer. Namun ternyata, semua ini juga merupakan strategi yang dijalankan Remer karena pasukan terbesar yang dimilikinya ternyata berada di belakang dan mereka muncul secara tiba-tiba. Plus membawa senjata berat lengkap dengan satu tank baja. Aksi mengejutkan itu sempat membuyarkan konsentrasi pasukan tentara Indonesia dan pasukan lokal di bawah komando Wayan Suta. Hal tersebut membuat banyak korban berjatuhan dari pihak Indonesia karena emang ketidakseimbangan senjata yang mereka miliki. Pasukan Wayan Suta sempat mundur ke dalam hutan. Kemudian Dayan sebagai warga pribumi yang melihat hal itu, dia mencoba untuk membangkitkan kembali semangat pertempuran rakyat Bali. Dan hal yang sama juga terjadi di kubu tentara Indonesia. Mereka harus melakukan perlawanan di tengah medan pertempuran, termasuk Marius yang terpaksa harus berhadapan dengan Sumarjo, yaitu si pengkhianat. Namun secara tiba-tiba, tindakan brilian dilakukan oleh Senja saat dia berhasil membunuh pasukan Remer dan membuat senjata peluncur roket. Hingga dia langsung memutuskan untuk menembakkan peluncur roket itu tepat mengenai tank yang dikendarai oleh Remer. Tanpa buang waktu, Kapten Thomas langsung memburu Remer yang emang udah nggak berdaya. Bahkan, semua pasukannya dalam keadaan terjepit dikepung oleh Dayan bersama pasukan warga Bali. Di sisi lain, di atas tebing pantai, Thomas berhadapan langsung dengan orang yang telah tega membantai keluarganya. Dia pun langsung berniat untuk membalas dendam, walaupun aksinya berhasil ditahan oleh Amir dan yang lainnya. Karena emang, mereka harus bisa menguatkan hati untuk membiarkan Remer tetap hidup, agar dia bisa dihukum sesuai perbuatan yang telah dilakukan selama ini lalu tamat. Telah banyak yang bertumpah, ribuan darah dan Oke, seperti itulah trilogi film Merah Putih dari tahun 2009 sampai 2011. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.